Memilih sebuah GPU memang sekarang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena kebutuhan setiap game dan aplikasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang tadinya PC kita bisa menjalankan game dan aplikasi tersebut dengan lancar di angka 60 fps, namun setelah pelan-pelan banyaknya update dan juga patch-patch tertentu, membuat PC kita menjadi perlahan mulai gak bisa ngejalanin dengan lancar di angka 60 fps atau bahkan di bawah 30 fps. Pengalaman gaming dengan PC kentang kesayangan kita pun akhirnya jadi berkurang. Dan mau nggak mau, pada akhirnya kita harus melakukan yang namanya upgrade hardware. Dengan kondisi harga GPU yang saat ini masih bisa dibilang cukup mahal dan ditambah lagi nggak adanya GPU low-end dengan generasi terbaru yang diproduksi oleh produsen GPU saat ini, membuat GPU dengan arsitektur yang bisa dibilang agak lama menjadi pilihan. Kita ambil contoh seperti Nvidia RTX 30 series. Itu dia memiliki range harga paling murah di angka 5 jutaan, yaitu RTX 3050. Nvidia udah nggak ngerilis GPU dengan range harga 1 atau 2 jutaan menggunakan generasi terbaru mereka. Terakhir Nvidia merilis GPU low-end itu sekitar tahun 2017 dengan GPU GT 1030 yang itu benar-benar merupakan GPU basic dengan banyak fitur-fitur yang ditiadakan. Dan kalau kita lihat dengan speknya sekarang ini, kayaknya GT 1030 juga udah mulai nggak bisa ngejalanin beberapa game dan juga beberapa aplikasi. Tapi gimana kalau ada sebuah GPU low-end dari AMD yang sama-sama rilis pada tahun 2017 tapi masih bisa ngejalanin game-game modern dan fiturnya juga bisa dibilang masih cukup lengkap. So, kenalin, inilah dia AMD Radeon RX 550 Blaze dari Furrion. Tapi sebelumnya gue mau jelasin ke kalian soal brand Furrion kali ini. Walaupun di video-video gue yang sebelumnya gue udah beberapa kali ya menggunakan brand dari Furrion ini, tapi banyak dari kalian yang masih belum tahu soal brand kali ini. Dan nggak sedikit juga yang berpikir kalau brand Furrion ini brand ecek-ecek dari Cina dan sebagainya. Oke, jadi Furrion ini adalah brand lokal ya, brand Indonesia yang dia juga memproduksi GPU. Salah satunya adalah RX 550 yang ada di samping gua kali ini. Dan kalau kalian berpikir Furrion RX 550 ini adalah barang rekondisi atau refurbish karena mereknya kurang diketahui banyak orang, kalian salah. Jadi Furrion ini memproduksi GPU baru dengan garansi selama 2 tahun langsung diganti unit baru dari PT AGS atau Asia Global Successindo. Yang kalian pasti juga udah sering lihat ya AGS ini dalam beberapa produk yang cukup terkenal lainnya. Jadi untuk soal garansi udah pasti terjamin. Dan kalau kalian berpikir Furrion ini juga cuma ngeluarin GPU generasi lama, kalian salah. Karena ternyata Furrion ini juga memproduksi GPU baru yang cukup high-end seperti seri RTX 30 series loh. Contohnya RTX 3080 Ti dengan lebih dari 40 seri VGA. Mungkin karena brand lokal kali ya, jadi baru sedikit yang tahu. Oke, lanjut ke GPU-nya. Kita bahas dari tampilannya terlebih dahulu. Furrion RX 550 Blaze ini merupakan sebuah GPU yang bisa dibilang cukup kecil dengan desain single fan. Di sekeliling bodinya ditutupi cover dari plastik yang nggak terasa seperti plastik murahan untuk sebuah GPU kelas menengah ke bawah. Di bawah fan kecilnya ini terdapat sebuah heatsink yang cukup basic tanpa adanya heat pipe apapun. Ya, karena GPU ini juga nggak terlalu makan daya yang tinggi. Dia juga nggak pakai pin power tambahan sama sekali karena TDP-nya cuma 50 watt. Cukup hemat kan? Jadi kalian nggak perlu upgrade PSU lagi di PC kalian. Memiliki 3 display yaitu DVI, HDMI, dan juga DisplayPort, jadi udah support ke monitor-monitor yang modern dengan menggunakan DisplayPort. Jadi RX 550 ini adalah sebuah GPU yang masih sekeluarga dengan RX 570 dan juga RX 580 yang sebelumnya juga udah pernah kita buatin ya video reviewnya dan itu juga dari Furrion. Tapi untuk RX 550 ini adalah kelas yang di bawahnya. Tapi meskipun begitu, RX 550 ini masih membawakan spek yang cukup lumayan. Memiliki 4GB GDDR5 128-bit yang menjadi sebuah hal yang cukup penting karena game sekarang butuh VRAM yang kapasitasnya agak gede. Jadi kalau cuma 2GB itu menurut gua agak kurang.
Menggunakan arsitektur yang sama seperti RX 580 yaitu GCN versi 4 dengan dukungan software dan juga fitur yang juga sama persis. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah RX 550 ini masih bisa ngejalanin game-game modern seperti kakaknya si RX 580 dengan FPS yang playable di angka 30 FPS atau mungkin masih bisa nyentuh di 60 FPS? Yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja kita cobain Furrion RX 550 ini untuk ngejalanin game-game di tahun 2022. Apakah dia akan terbantu dengan kapasitasnya yang bisa dibilang agak cukup gede di angka 4GB? Yuk kita cobain. Oke, langsung aja ke game yang pertama yaitu Forza Horizon 4 di resolusi 1080p dengan preset medium. Di sini kita dapetin FPS yang cukup tinggi ya di angka 55 sampai dengan 60 FPS. Dan kalau kita lihat penggunaan VRAM di sini di angka 3GB. Jadi bisa dibilang dengan VRAM 4GB-nya ini RX 550 ini masih cukup terbantu. Kemudian di game Genshin Impact dengan preset medium di sini kita dapetin FPS yang lebih rendah yaitu di angka 45 sampai dengan 55 FPS. Padahal penggunaan VRAM kita di sini hanya sekitar 1,8 GB aja. Mungkin kita masih bisa dapetin FPS di angka 60 kalau kita turunin settingannya ke low ataupun ke paling rendah. Kemudian pada Battlefield 5 di sini gue menggunakan preset low dengan mode DirectX 11 ya, dan di sini kita mendapetin FPS di angka 50 FPS dan penggunaan VRAM kita berada di angka 2,6 GB. Kemudian di GTA 5 dengan settingan normal yang ini merupakan game tahun 2015 ya yang cukup lama. Di sini kita mendapetin FPS di angka 100 FPS lebih. Dan penggunaan VRAM kita di sini bisa terbilang cukup rendah, hanya sekitar 1,5 GB aja. Kemudian untuk game selanjutnya yaitu Dota 2 dengan preset settingan ultra di sini kita dapetin FPS di angka 75 FPS dengan penggunaan VRAM di bawah 2 GB yaitu 1,8 GB. Kemudian untuk ke game selanjutnya yang belakangan ini mulai cukup rame juga yaitu adalah Apex Legends dengan settingan low dan streaming budgetnya di sini gue setting ke angka 4 GB. Di sini kita dapetin FPS di angka 70 FPS dengan penggunaan VRAM yang cukup tinggi di angka 3,5 GB. Jadi di sini jelas VRAM 4 GB yang ada pada RX 550 ini cukup membantu pada game Apex Legends. Dan selanjutnya untuk game yang cukup lumayan berat juga yaitu Shadow of the Tomb Raider. Di sini gue menggunakan preset di low dan juga resolusi di angka 1080p. Dan di sini kalau kita lihat kita dapetin FPS di angka 45 sampai dengan 50 FPS dengan penggunaan VRAM di angka 3 GB.
Kemudian untuk game selanjutnya yaitu di sini adalah Rainbow Six Siege. Di sini gue menggunakan settingan preset Ultra dan di sini kita dapetin average FPS di angka 54 FPS dengan penggunaan VRAM di angka 3 GB. Dan selanjutnya untuk game terakhir yang di sini banyak banget kalian yang mainin yaitu adalah Valorant. Dan di sini gue menggunakan settingan medium dan kalau kita lihat di sini kita mendapatkan FPS yang sangat tinggi yaitu berada di angka 200 FPS. Oke, kalau kita lihat ternyata GPU RX 550 ini masih cukup lancar ya untuk ngejalanin beberapa game dengan FPS yang dihasilkan itu cukup tinggi juga. Walaupun di sini preset yang kita gunakan hanya pada preset medium, tapi hal itu menurut gua udah cukup untuk GPU sekelas RX 550 yang hemat daya karena dia nggak menggunakan power pin. Dan kalau kita lihat GPU RX 550 ini rilis pada tahun 2017 yang kalau kita hitung ini udah memasuki tahun kelima untuk GPU RX 550 kali ini. Tapi siapa sangka setelah 5 tahun GPU ini masih cukup mampu untuk ngejalanin beberapa game-game yang cukup modern. Jadi menurut gua GPU RX 550 ini bisa memberikan sebuah nafas segar ya untuk PC kalian yang mungkin sebelumnya bahkan itu nggak mendukung DirectX 12. Jadi untuk beberapa game itu udah nggak bisa dijalanin. Sementara untuk RX 550 ini dia udah mendukung DirectX 12. Dan yang gue suka dari GPU RX 550 ini, dia memiliki encoder seperti kakaknya RX 580. Jadi di sini kalian bisa langsung merecord gameplay kalian menggunakan software AMD-nya langsung. Atau mungkin kalau kalian mau melakukan live streaming menggunakan OBS itu juga udah bisa. Karena GPU ini udah memiliki encoder di dalamnya. Oke, kalau gitu sekian aja video review gua tentang GPU yang rilis pada tahun 2017 ini, dan ternyata siapa sangka di tahun 2022 dia masih memiliki performa yang cukup mumpuni. Oke, kalau gitu sekian aja. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian gak suka, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya, gue Raka pamit undur diri, signing out.